Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari sorga sinar awan kemuliaan-Mu, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik pada kita. Hari demi hari, waktu demi waktu, cinta-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah habis untuk kami. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik untuk kami. Terimalah pujian kami pada pagi hari ini. Di
Karena kami memiliki Bapa yang baik. Engkau membuang dosa kami, menghancurkan dosa kami ke dalam tubir laut. Terima kasih atas segala cinta, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau tidak akan pernah memandang dosa kami, karena Engkau, karena Engkau Tuhan yang sudah memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia. Sambutlah pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada menghidupkan kesalahan. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada
kami ingin terus memuliakan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak disembah. Biarlah manis Kau dengan Tuhan, manis Kau dengan pujian dan penyembahan Kau. Sembah kami hanya untuk Engkau. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Selagi
Kita berdoa. Bapa, pujian ini membawa kami untuk kami selalu memuji Tuhan, karena Engkau setiap hari kami bersuka cita. Syukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup di dalam Yesus. Janji Yesus itu ya dan amin. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Penyertaan itulah yang menjadikan kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sambutlah semua pujian yang telah dipersembahkan kepada Bapa pada pagi ini. Sekarang kami akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus datang menguasai pikiran hati kami, mengurapi firman-Mu, agar firman yang disampaikan kepada kami pagi ini sungguh-sungguh menguat kami, memberikan kepada kami jalan keluar bagaimana kami hidup di dalam dunia ini, bagaimana sikap kami terhadap sesama manusia kami. Betapa penting firman itu, karena bukan saja roti dapat kami makan dan kami hidup, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami hidup dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu supaya melalui hamba-Mu firman Tuhan dapat disingkapkan kepada kami semua. Berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, di gereja, di rumah, di mana saja engkau berada, pada pagi ini firman Tuhan datang kepada kita dengan satu tema. Di tengah kekurangan, tapi tidak menghentikan kasih seseorang. Saya ulangi lagi bahasa ini, tema ini. Di tengah kekurangan, tidak menghentikan tindakan kasih dari orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, kita mengalami situasi dan kondisi yang sama. Oleh karena virus corona ini telah menghentikan semua sendi kegiatan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Berbicara tentang dunia, hal yang sama seperti yang kita alami di Indonesia. Bagi kita di Kota Semarang, bagi kita sebagai warga gereja, sungguh menyedihkan pada hari-hari terakhir ini. Mewabahnya virus corona sungguh sangat menjadikan kita semua, suka tidak suka, kita tetap siap masuk ke dalam situasi ini dan siap menghadapi virus corona yang sementara merajalela di bangsa kita. Di sekitar kita banyak orang yang sementara menderita. Kita kekurangan, tapi juga kita harus melihat bahwa banyak orang juga mengalami hal yang sama. Pertanyaannya kepada kita pada hari ini sebagai warga gereja, khusus kepada kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita di tengah kekurangan, di tengah kita kesulitan ekonomi, kemudian datanglah orang-orang meminta pertolongan, belas kasihan kepada kita. Apakah sikap kita? Kita mau menolong, susah, sedangkan kita sendiri kekurangan. Kalau mungkin kita berlebihan, tidak mencari persoalan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan kekurangan yang luar biasa, karena situasi dan kondisi, dan orang-orang yang datang dan minta pertolongan, apakah yang harus kita lihat? Kita melihat pagi ini tentang firman Tuhan, bagaimana sikap
orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tengah kesukaran yang sedemikian luar biasa. Saya membawa kita ke dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita baca satu ayat ini. Luar biasa. Ayat yang ke-12 dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya minta kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 4. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara sekalian, situasi dan kondisi krisis ekonomi yang sedemikian dahsyat pada zaman Elia, pada zaman Raja Ahab memerintah kerajaan Israel. Kenapa krisis ekonomi? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu disebabkan karena panas matahari, tidak ada embun, tidak ada hujan turun pada waktu itu. Kalau 1-2 hari, 1 minggu tidak menjadi persoalan, tapi berbulan-bulan sampai 3 tahun, coba bisa bayangkan. Banyak air pun kering, tumbuh-tumbuhan pun banyak yang mati, kelaparan merajalela. Dan saudara-saudara, bukan saja kelaparan merajalela di tanah Israel, tapi rupanya kelaparan ini juga menembus ke luar negeri. Ini situasi yang sedemikian susah. Banyak orang mati karena kelaparan. Nah, sekarang kita melihat di dalam Alkitab. Alkitab menjelaskan kepada kita adalah satu keluarga, di mana keluarga ini terdiri dari 2 orang, yaitu seorang ibu dan seorang anak laki-lakinya. Seorang ibu janda, dia sungguh-sungguh mengalami kekurangan yang luar biasa. Di tengah kekurangan ini datang seorang asing yang sama sekali dia tidak mengenal, minta makan. Coba bayangkan, di tengah kekurangan yang luar biasa, di tengah-tengah di mana dia sungguh susah, mari kita melihat apa yang ada pada dia dan apa yang dia katakan ini benar. Dia tidak mengapusi, dia tidak bohong, tapi dia menceritakan fakta kenyataan yang terjadi. Apa yang dia miliki di dalam rumah dia. Baru saja kita membaca dalam ayat yang ke-12 kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, menceritakan secara terbuka, secara transparan apa yang dimiliki oleh ibu janda ini dan anaknya. Saya baca sekali lagi untuk kita semua saudara-saudara jemaat. Perhatikan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu di rumah saudara ada beras, ada yang lain-lain, saya tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat kepada kita pada hari ini, di tengah kesukaran yang besar itu, janda ini beserta dengan anaknya juga dalam situasi yang sedemikian mengerikan. Secara terbuka, transparan, dia menyatakan situasi yang benar. Dalam ayat yang ke-12, ini pernyataan dari ibu janda ini. Dia berkata, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini betul. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu, saya duduk dan merenungkan sikap janda ini. Secara terbuka dia menyatakan apa adanya. Dia tidak memiliki satu tempayan yang penuh dengan tepung. Tidak ada. Dikatakan bahwa tinggal segenggam tepung. Satu genggam seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak lebih daripada itu. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itulah yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dia bersama anaknya datang memungut kayu api. Dan sudah barang tentu dia pulang lalu menyiapkan tepung itu. Lalu makan bersama anaknya. Lalu apa yang terjadi? Tunggu kematian. Karena memang sudah tidak ada lagi. Di samping kanan kiri rumahnya sudah banyak tangisan, air mata dicurahkan. Oleh karena banyak orang mati, banyak orang berkekurangan. Dalam situasi dan kondisi ini, dalam kekurangan yang luar biasa ini, datang lagi orang lain yang meminta tolong. Coba bayangkan Bapak Ibu, segenggam tepung dalam periuk, sedikit minyak dalam buli-buli, dan hanya itu saja untuk dia dan anaknya. Tiba-tiba datang orang asing yang sama sekali dia tidak kenal. Tiba-tiba meminta roti. Ini sulit, ini susah. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, mampukah engkau untuk menolong atau tidak? Berat. Itu susah. Kita mendengar firman Tuhan itu gampang, tapi untuk melaksanakannya itu susah. Jangankan segenggam tepung, mungkin setengah tempayan penuh atau tempayan itu penuh dengan tepung. Tapi karena kekurangan, karena panasnya matahari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin kita katakan tidak ada roti. Itu sudah pasti, itu manusiawi. Bukankah kita melihat situasi dan kondisi pada hari ini? Banyak orang lapar, banyak orang yang menangis, banyak orang minta tolong, banyak orang di PHK. Sungguh susah. Tapi sebagai warga gereja, di tengah kekurangan seperti itu, firman Tuhan datang kepada kita. Ada orang asing yang meminta pertolongan. Apakah jawab kita? Apakah tindakan kita? Saudara-saudara, saya mau supaya kita melihat kebenaran firman. Bersama Tuhan. Dalam pujian dikatakan, bersama Yesus kita akan melompat tembok. Bersama Yesus kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang maha dahsyat. Tapi apa yang terjadi di tengah kekurangan seperti ini? Apakah kita sanggup menolong orang lain yang lapar? Bagi saya sekali lagi ini sulit. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini menantang kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita manusia? Betul kita kekurangan, tapi ada orang lain yang lebih kekurangan daripada kita. Camkan ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Betul kita kekurangan, tetapi ingat, banyak orang lebih sengsara, lebih kekurangan daripada kita semua. Saya percaya anak-anak Tuhan di tengah situasi ini selalu terpelihara, selalu makan, minum. Setiap hari kita makan dan minum. Betul kita di tengah kekurangan, tapi saya ingin katakan kepada kita semua, di tengah kekurangan ini, sanggupkah kita mau menolong, bertindak dalam hal kasih, dalam hal memperhatikan sesama kita yang sungguh-sungguh menderita, yang sungguh-sungguh sengsara, yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Oh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ingat keadaan situasi yang terjadi di bangsa kita. Wabah virus corona ini merajalela, tapi memang Tuhan menguji kita di tengah situasi ini. Apakah kita sanggup membantu
dan menolong sesama manusia kita. Lihatlah firman Tuhan pada pagi ini menjelaskan kepada kita tentang seorang janda. Saudara-saudara, suaminya sudah meninggal, mungkin sudah pergi, tinggal dia bersama anaknya. Sungguh-sungguh kekurangan segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itulah yang janda dan anaknya miliki. Lebih daripada itu tidak ada. Dalam situasi ini kita melihat datang permintaan. Dia sudah susah, ya sudah sungguh-sungguh kekurangan. Tapi datang permintaan. Ibu, beri aku sebuah roti. Ibu, tolonglah aku. Aku lapar. Dalam perjalananku terlalu panjang. Aku capek, aku lemah. Aku tidak berdaya. Aku minta sebuah roti. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu tantangan yang besar dari kita sebagai jamaah Tuhan pada zaman ini, pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita hidup bersama-sama, untuk kita ikut ambil bagian dalam penderitaan yang terjadi di bangsa kita. Tapi Tuhan mau bahwa kita harus melakukan sesuatu. Ingat, Tuhan datang kepada seseorang supaya menantang seseorang, bukan di tengah dia kaya raya. Tidak. Saya ulangi bahasa ini. Banyak orang berpikir, oh Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah supaya aku juga akan menolong banyak orang. Itu tunggu. Tapi Tuhan datang kepada kita hari ini dengan menantang kita di tengah-tengah kekurangan. Disitulah ujian iman. Disitulah Tuhan menantang kita. Di tengah kekurangan ini, apakah kita mampu, kita dapat menolong sesama manusia kita atau tidak? Lihatlah janda ini, di tengah kekurangan yang luar biasa, Alkitab secara transparan membuka misteri ini kepada kita, membuka pikiran hati kita untuk bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita manusia. Di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian parah ini, janda ini sungguh-sungguh dengan terbuka dia menyatakan keadaannya sesungguhnya. Di rumahku masih ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi orang asing itu berkata, benar, aku tahu itu. Tapi pergilah. Ini aneh. Orang asing ini, siapakah orang itu? Namanya Elia. Saya percaya perempuan ini juga belum mengenal Elia, belum. Tapi tiba-tiba mendengarkan apa yang dikatakan Elia kepadanya. Benar, aku tahu itu. Tapi pergilah dan lakukan itu. Tapi pertama-tama untuk aku, sesudah itu, engkau dan anakmu, bahwa firman Tuhan semesta yang aku hidup di hadapannya, tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu tidak akan kurang. Haleluya. Tuhan berkata, segenggam tepung itu tidak akan habis, dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang-kurang sampai pada saat Tuhan membuka pintu surga, mencurahkan hujan dari langit untuk memberkati bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-15, mari kita baca ayat ini. Bagaimana perempuan ini di tengah kekurangan yang luar biasa, di tengah kesulitan yang luar biasa, yang tinggal segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Apa tindakan dia ketika dia mendengar permintaan orang lapar? Apakah dia menolong atau tidak? Apakah dia bertindak atau tidak? Mari saya minta Pak Sadat membaca ayat yang ke-15 dengan suara yang cukup keras. 1 Raja pasal 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu
mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kekurangan, tapi kalau kita tunduk kepada firman Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa satu urat rambut di kepala kita, Dia tahu. Artinya apa? Dia tahu seluruh kehidupan kita. Dia tahu apa yang ada pada kita. Dia tahu kekurangan-kekurangan kita. Dia tahu itu. Tapi di tengah kekurangan itu kita ditantang. Apakah kita sanggup menolong orang-orang yang juga jauh lebih sengsara daripada kita? Inilah pertanyaannya. Inilah satu tantangan kepada kita. Di tengah kita sungguh-sungguh kekurangan, tapi kita ditantang oleh Tuhan untuk kita harus bertindak. Lihat perempuan ini. Lihatlah perempuan ini. Segenggam tepung di dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi oleh kuasa Tuhan, kasih yang menggelora di dalam hatinya, saya berpikir begini. Pasti perempuan ini memiliki kasih yang luar biasa. Dia sudah tahu, dia susah, dia sengsara. Tapi orang yang datang ini jauh lebih sengsara daripada dia. Oleh karena itu, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-15, dia pulang ke rumah, dia mengambil tepung itu, lalu dia buat roti. Pertama, untuk orang asing itu, untuk Elia. Sesudah itu, dia buat untuk dia dan anaknya. Dan betapa kagetnya dia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Betapa kagetnya dia ketika dia mengangkat dan membuat itu semua. Dan dia melihat di dalam tempayan itu, ternyata masih ada tepung. Aneh. Lalu minyak yang dia gunakan untuk membuat roti itu pun masih ada. Dia berkata, oh Tuhan, Engkau itu ajaib, Engkau itu luar biasa, mujizat itu dahsyat. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Dia melakukan itu dengan penuh keyakinan yang pasti bahwa Tuhan pasti menolong dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita semua, kalau kita melakukan satu tindakan yang namanya tindakan kasih, Tuhan tahu bahwa sungguh kita kekurangan. Tapi kalau kita bertindak di dalam kasih untuk membantu dan menolong sesama kita manusia yang serba kekurangan, percayalah sungguh-sungguh Allah yang sama, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, tidak berubah, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia memberkati janda ini secara dahsyat, berkat yang sama kita juga akan terima setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menahankan berkat yang ada padamu. Saya ulangi ini, betul kita kekurangan. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Tapi jangan kita ngapusi di hadapan Tuhan. Jangan kita bohongi Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Dia minta di tengah kekurangan kita harus melakukan sesuatu bagi sesama manusia kita yang sungguh-sungguh berkekurangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi dan kondisi yang parah yang terjadi di bangsa kita. Kita bersyukur itu. Lalu kita memandang kepada Tuhan kita yang hidup, Allah kita yang hidup, Allah yang maha dahsyat. Dia pencipta alam semesta, Dia menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan kita. Tapi Dia ingin supaya kita membagi kasih kepada sesama manusia kita di tengah kekurangan. Amin, saudaraku. Hai jemaat, perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan tidak datang kepadamu pada waktu engkau kaya raya. Tuhan tidak datang kepadamu pada waktu engkau konglomerat. Tidak. Tapi Tuhan datang kepadamu hari ini di tengah-tengah saudara-saudara menghadapi situasi dan kondisi ekonomi yang murah-mari.
Tuhan tahu bahwa engkau sementara di dalam berkekurangan. Tuhan tahu itu semua. Tapi Tuhan menantang kita. Dan Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa banyak orang sementara menderita. Banyak orang sedang lapar. Banyak orang sedang mengeluh. Banyak orang sedang putus harapan. Bapak Ibu, di Kanan Sari, dekat gereja kita, ada seorang ibu. Saya mau supaya saudara semua tahu. Sampai dia menjual panci itu yang untuk memasak, dia jual. Demi untuk apa? Untuk bisa beli beras 1 kilo supaya bisa makan. Panci, apa yang ada di dalam rumah itu dijual. Begitu sengsaranya manusia pada hari ini. Oh saudaraku, itu adalah salah satu ibu di antara banyak keluarga yang sedemikian menderita, yang sedemikian susah. Kita sekarang ini tidak pandang lagi entah dia Kristen atau tidak Kristen, tapi kita melihat manusia seutuhnya, sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Pertolongan kita akan datang kepada mereka, dan mereka yang tidak percaya akan tahu bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang akan dikasihi Gusti Yesus, kita perhatikan di dalam pembacaan firman pada pagi ini bagaimana janda ini bertindak. Bagi orang lain berkata tidak mungkin lagi. Kalau dia tidak bertindak di dalam kasih, kalau dia tidak melakukan sesuatu, pasti hari itu makan, besok mereka makan. Dia bersama anaknya pasti mati. Tidak ada kata lain lagi, pasti mati. Tapi sungguh puji Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan. Dia tunduk kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Allah pencipta alam semesta yang melalui Elia hambanya mendengarkan firman itu sungguh-sungguh, dan dia melakukan kehendak firman Tuhan. Dia memberi makan kepada orang asing yang bernama Elia ini, dan Tuhan pelihara secara ajaib. Saya katakan kepada saudara, bukan 1 hari mereka makan, tapi berapa lama? 3 tahun lamanya. Coba saudara bisa bayangkan, 3 tahun lamanya mereka makan, dan tepung dan minyak yang ada di dalam guli-guli itu sedemikian satu genggam. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan terus menambahkan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Banyak orang sengsara, banyak orang lapar, tapi bagi orang yang sungguh-sungguh takut dan gentar kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan selalu menyertai dan menambahkan berkat-berkat Tuhan itu secara ajaib di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sudah tahu bukan? Gereja kita sudah beberapa minggu ini tidak ada ibadah. Kami sebagai hamba Tuhan, saya dan istri saya, kami mau berharap pada siapa? Bukankah kami makan dan minum daripada apa yang saudara kumpulkan setiap minggu? Sudah beberapa minggu ini tidak ada ibadah. Tapi apakah Yesus yang kami sembah, Yesus yang saya beritakan itu merupakan kami? Sekali-kali tidak. Pemeliharaan itu ajaib. Berkat itu selalu ada setiap hari. Itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan tetap memelihara kami sampai pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melakukan apa yang dinamakan tindakan kasih, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja kita sungguh gereja yang kecil dianggap remeh oleh banyak gereja-gereja besar. Di kampung Kanan Sari lagi, harapannya dari mana? Tapi melalui gereja ini yang kita miliki satu tempat, satu alat yang digunakan oleh Tuhan, namanya dapur kasih Ebenezer. Bagaimana dapur kasih Ebenezer ini bertindak luar biasa ajaib. Pada permulaan
dapur kasih Ebenezer di dalam gereja Kristen Nazaren memberkati, memberi makan pada waktu itu 51 orang. 51 orang pada permulaan. Tapi selanjutnya bukan 51 orang lagi, lebih dari 150 orang setiap hari. Ajaib bukan? Tuhan itu luar biasa memberkati gereja ini secara dahsyat. Oleh karena tangan Tuhan itu menyertai gereja ini, menyertai gerejanya, supaya orang tahu bahwa Yesus hidup di dalam gereja kita. Saya menantang jemaat Tuhan, di mana engkau berada, angkatlah mukamu, angkatlah wajahmu, dan memperhatikan sesama manusia kita, semasyarakat di mana kita berada, kota Semarang kita berada. Lebih luas lagi, kita memandang warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kena, kita semua kena dan mengalami bagaimana dahsyatnya virus corona ini telah meluluh lantakkan sendi-sendi ekonomi di bangsa kita. Tapi saya percaya Tuhan tetap memelihara anak-anak bangsa. Oleh karena itu, saya menantang saudara jemaat, pandanglah, angkat mukamu, dan pandanglah sesama manusia kita. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Jangan engkau datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, doakan saya supaya aku menjadi seorang konglomerat, supaya saya memberkati banyak orang. Nonsense. Tapi Tuhan datang kepada kita pada hari ini, hari-hari terakhir ini, di tengah kekurangan-kekurangan kita, Tuhan datang kepada kita dan menantang kita, mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu bagi saudara-saudara sesama, sebangsa dan setanah air, dan khususnya di masyarakat di mana kita berada. Tidak banyak kita memberi, mungkin 1-2 roti untuk mereka, itu sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang ada pada kita, Tuhan meminta untuk kita tunjukkan kasih kita kepada mereka semua. Bagaimana mereka dapat mengenal Yesus kalau kita sendiri berbicara tentang kasih, tapi tidak pernah kita bertindak dalam kasih itu? Tuhan mau tindakan yang nyata daripada kita semua. Hai jemaat Tuhan, jangan takut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan pelihara kita. Kalau Tuhan memberkati janda ini berkat yang bertambah-tambah dari hari ke hari, 3 tahun lamanya, sesudah itu hujan turun, baru berkat itu berhenti. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tahu akan keadaan kita masing-masing. Tuhan tahu itu, tapi Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Saya menantang kita sebagai jemaat Tuhan, warga jemaat GKN Ebenezer Semarang. Bukankah Ebenezer artinya apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, laksanakan, lakukan apa yang dinamakan tindakan kasih. Tindakan kasih, menolong sesama manusia kita, itu artinya kita mengumpulkan harta di surga. Harta di surga. Harta di surga. Orang lain menganggap remeh kita. Mereka menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sedemikian sederhana. Saudara tidak usah berpikir, tidak usah anggap itu. Tapi marilah kita melakukan kasih itu kepada sesama manusia kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal kudus, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi ini bagi kami semua.
Firman-Mu mensingkapkan kebenaran-kebenaran Firman-Mu. Tuhan tidak datang kepada kami ketika kami berlimpah-limpah secara finansial, tapi Tuhan datang kepada kami di tengah-tengah kami kekurangan, di tengah ketidakberdayaan kami, di tengah kesukaran yang kami alami di dalam keluarga kami masing-masing. Dan di tengah kekurangan-kekurangan itu pula Tuhan, Engkau datang dan meminta sesuatu dari kami, supaya kami dapat menunjukkan kasih kami kepada sesama manusia kami, sebangsa dan setanah air. Banyak orang menderita, banyak orang sengsara, banyak orang lapar, banyak orang tidak berdaya, banyak orang sudah putus harapan. Seperti kami dengar firman tadi, ada seorang ibu di Kanan Sari ini, di tengah kelaparan yang luar biasa, sudah tidak ada apa-apa lagi di rumah. Panci yang digunakan untuk memasak air atau masak nasi itu dijual untuk mempertahankan diri dari kelaparan yang luar biasa. Dan bukan saja itu, tapi banyak lagi yang dia harus jual demi untuk mempertahankan keluarganya dari kelaparan yang luar biasa ini. Ini adalah salah satu contoh dari banyak orang di tengah masyarakat, di samping kiri kanan kami yang menderita, yang sengsara. Ya Tuhan, buka akal pikiran kami. Di tengah kesukaran yang luar biasa itu, Engkau memakai seorang janda yang sedemikian miskin, kekurangan, tapi Tuhan menantang dia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang sama sekali dia tidak kenal. Dan ternyata Tuhan pelihara secara ajaib. Tuhan Roh Kudus menginsafkan kami, menyadarkan kami, supaya kami harus bertindak. Kami harus melakukan sesuatu untuk menolong sesama manusia kami. Puji Tuhan, dapur kasih Ebenezer di gereja Tuhan di tempat ini setiap hari memberi makan. Secara manusia kami berpikir itu hanya bisa bertahan 1 minggu sesudah itu berhenti. Tapi ketika kami terus bertindak, dapur kasih Ebenezer gereja Tuhan di tempat ini terus bertindak, dan faktanya adalah Tuhan terus memberkati, mengirimkan beras-beras, mengirimkan berkat-berkat Tuhan yang sama sekali di luar jangkauan pikiran kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan mau memakai gereja Tuhan ini sebagai alat Tuhan untuk memberkati, menolong mereka yang lapar. Dan itulah jemaat-Mu, jemaat GKN Ebenezer Semarang. Melalui firman ini menantang kami untuk kami bertindak, untuk kami boleh menunjukkan kasih kami kepada sesama manusia kami. Entah itu kami memberikan secara langsung atau melalui gereja Tuhan di tempat ini, melalui dapur kasih Ebenezer. Sebab kami harus menolong sesama kami. Kami percayakan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan akan menampakkan kepada kami, menampakkan kepada jemaat-Mu beribu-ribu berkat dicurahkan kepada jemaat-Mu. Haleluya Tuhan. Yang seharusnya satu hari janda ini dengan anaknya harus mati kalau mereka menahan berkat, tapi oleh karena mereka bertindak kasih, melakukan sesuatu untuk menolong sesama manusia, Tuhan memelihara keluarga ini secara dahsyat.
dari hari ke hari. Haleluya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kepada kami pengertian yang jelas dari firman-Mu supaya kami bertindak. Bapa dalam surga, seluruh jemaat Tuhan ini, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dari mereka yang sudah lanjut usia, dewasa, anak-anak, sampai bayi-bayi, bahkan bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Tangan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKN Ebenezer Semarang. Lengkapi semua keperluan hidup mereka setiap hari. Tidak ada jalan tertutup bagi anak-anak tebusan. Selalu ada jalan, dan jemaat selalu diberkati oleh Tuhan. Kami melihat bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, betapa hebatnya wabah virus corona ini. Banyak dokter, bidan, perawat, dan mereka yang kena virus corona ini meninggal dunia. Dan ini terus sementara merajalela di bangsa kami. Ya Tuhan, pemerintah kami sudah berjuang, sudah berusaha dengan berbagai macam cara menyiapkan obat-obatan, alat-alat yang lain dipersiapkan untuk membantu masyarakat Indonesia. Mereka telah bekerja keras membanting tulang untuk menolong rakyat Indonesia. Oleh karena itu ya Bapak, Engkau rapi memberkati pemerintahan kami, memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi dan tertinggi negara, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air. Tuhan, Engkau rapi memberkati mereka semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan letakkan di atas pundak mereka semua. Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Ketuk pintu hati mereka semua, bangkitkan gereja Tuhan untuk menunjukkan kasih yang murni, kasih agape yang murni bagi sesama manusia. Biarlah gereja bangkit dan membagi kasih, menolong sesama manusia kami, sebangsa dan setanah air. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami tidak tahu kapan virus corona ini akan diangkat, tapi kami percaya akan janji Tuhan kepada umat tebusan-Mu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Terima kasih untuk janji Tuhan itu kepada kami, dan kami mengimani akan janji itu, dan faktanya Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi kota kami yang kami cintai, kota Semarang. Seluruh warga kota Semarang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami sadar pula di tengah kesulitan ini banyak kejahatan yang terjadi, perampokan di mana-mana, pembunuhan terjadi. Semuanya itu oleh karena mereka lapar, mereka tidak berdaya. Tapi kami berdoa supaya tangan Tuhan mengurapi kota kami, kota yang kami cintai, kota Semarang. Tolonglah sadarkan warga kota Semarang supaya di tengah situasi seperti ini mereka lari datang kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, dan pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan menyertai, Tuhan memberkati warga kota Semarang. Berkati Bapak Wali Kota, berkati Bapak Gubernur dan pejabat-pejabat di kota Semarang. Kasih Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapak sekali.
doa yang Bapa ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, serta buka tanganmu menengadah ke surga, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin.